Oke, silakan Mas Adi. Oke, sebentar. Bahasan kali ini masih seputar di understanding Adobe Photoshop dari Objective Adobe Certified Associate. Kali ini study case-nya itu tools-tools apa aja sih yang sebenarnya itu powerful banget ya. Kali ini saya coba present apa yang sebenarnya kita sering pakai itu di industri kreatif, khususnya di fashion dan fotografi, karena ini bahasannya Photoshop. Oke, sebentar. Oke, kita mulai aja ya.
Gimana teman-teman? Sangar nggak? Jadi gini, retouch Photoshop itu kan lebih dekat sama namanya juga Photoshop ya, berarti otomatis nama yang mesti diedit itu filenya foto, walaupun Photoshop sendiri bisa nge-retouch entah itu teks atau segala macam, tapi ada baiknya gini, sesuaikan sama porsi softwarenya. Misalnya kayak foto, otomatis editingnya via Photoshop. Kalau misalnya ilustrasi berarti lewat Illustrator. Nanti kalau untuk layout biasanya ada InDesign. Jadi seperti itu. Iya, betul Mas Ahmad Akrom. High end retouching. Jadi gini, banyak teman-teman pelaku grafis di Indonesia mungkin kalau untuk sampai ke level yang high end retouching itu masih di Indonesia masih sangat sedikit. Jadi ada baiknya kalau misalkan sambil nih kan kalau lagi musim corona gini kan di rumah, coba di enhance lagi keilmuannya, ditambahin, soalnya kayak gini biasanya kepake tuh di industri iklan tapi dunia gitu. Apa ya, bisa dibilang uniknya sih gini, sekarang banyak software bertebaran gitu kan, software yang baru atau ada plugin, ada apps, ngedit di apps, ya itu bisa dibilang keren, ngedit di apps juga keren, tapi paling ujung-ujungnya cuma sampai handphone kan, bener gak sih? Ujung-ujungnya kalian kita tuh cuman produksi sebuah karya itu hanya sampai handphone, sampai website, paling enggak itu pun Instagram ujung-ujungnya gitu. Syukur-syukur bisa ke Behance dan segala macam. Cuman kan lucu kalau misalkan kamu kita ngeditnya di aplikasi handphone terus kalian upload di tempat yang profesional kan nggak proper. Nah, jadi ini saya mau coba buka apa aja sih yang teman-teman retoucher pengguna Photoshop secara profesional nih seperti apa sih? Oke, kita langsung aja ya. Sebentar, saya buka Photoshop saya dulu. Share screen. Oke. Udah terlihat belum? Oke. Nah, Photoshop sendiri itu kalau misalkan bisa ngebukanya file apa aja? Coba jawab di chat. Photoshop bisa ngebuka file apa aja? Yang tahu nggak? Oke, kamera RAW, GIF, JPEG, SVG juga bisa, PSD, IPS bisa juga. Nah, kalau Corel saya belum pernah coba sih, bisa nggak ya kebuka di Photoshop itu? Yang pasti PNG bisa. AI juga bisa karena memang gandengannya dari Photoshop. Oke, sekarang saya mau coba buka itu soal kamera RAW. Kamera RAW itu apa sih? Bentar, kita pilih gambar yang mana enaknya? Ini aja deh. Ini aja. Sekarang saya mau nanya nih ke teman-teman. Kamera RAW itu dihasilkannya dari mana? Ada yang tahu nggak? Kamera RAW, iya betul. Betul Kak Randi, dari kamera. Jadi gini, kalau misalkan kira-kira nih, kamera handphone bisa nggak sih ngeluarin kamera RAW? Kan sekarang banyak tuh mobile fotografi dan segala macam gitu. Bedanya apa sama kamera profesional yang DSLR gitu, sama kamera handphone bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Lensa otomatis, benar. Ada lagi yang lain? Sensor, iya betul Kak Randi. Jadi gini, kamera handphone sekarang bisa dibilang megapikselnya tuh bisa sampai gede banget ya gitu kan, bisa gede banget gitu. Foto bisa keren, bisa cakep, pokoknya instagramable deh gitu kan. Apa sosial media ini kebutuhan buat sosial media itu kencang. Tapi kira-kira itu proper nggak ya kalau kamera handphone itu hasil filenya untuk editing buat profesional, iklan yang profesional gitu. Kira-kira proper nggak? Bisa jawab? Kira-kira proper nggak ya?
Kita ngerjain iklan bertaraf besar kayak ngerjain iklan Nike, tapi kita pakai kamera handphone. Oh, proper apaan? Proper tuh maksudnya pantas nggak gitu? Proper tuh maksudnya tergantung kebutuhan. Jadi gini, kalau misalkan kebutuhannya bukan buat iklan besar ya, maksudnya gini kan iklan kan sekarang macam-macam. Kalau di sosial media kan ada yang apa ya, influencer apa segala itu hanya endingnya di layar handphone gitu kan. Ya itu nggak, kalau iklannya ecek-ecek gitu kan, ya nggak apa-apa pakai handphone. Tapi kalau misalnya biasa sih kalau sekelas perusahaan-perusahaan besar gitu, brand-brand besar gitu, nggak pakai handphone juga sih gitu. Malah nggak ini, nggak apa namanya, nggak ada harga yang ditawarkan gitu sebagai 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 creative worker ke perusahaan sebesar itu gitu dengan modal kamera foto nggak bisa. Oke, langsung aja di sini ada yang namanya uh, kamera raw, Adobe Camera Raw itu fungsinya untuk mengkonversi. Jadi gini, kalau dari kamera raw di saat pindah ke, kalau kita lihat di klik galeri segala macam itu nggak akan terbuka gitu, soalnya ada lambang raw-nya. Tapi itu baru bisa kebuka kalau di Adobe, software Adobe khususnya di Adobe Photoshop gitu ya. Nah, pas masuk pasti kebukanya gini, Adobe Camera Raw. Kira-kira fungsinya apa sih? Ada yang tahu nggak? Nah, ini settingan-settingan dasar nih dari Adobe Camera Raw ya. Kita dari yang paling basic dulu ya, saya coba jelasin ya. Dari yang paling basic itu, sebentar. Ya, betul. Karena di Camera Raw menangkap data warna dan cahaya lebih lengkap. Betul banget. Betul banget. Oke, ini saya lanjut aja. Nah, di sini settingan Adobe Camera Raw nih. Di sini ada color, ada black and white, segala macam gitu kan. Profilnya juga ada banyak nih, Adobe monochrome segala macam. Nah, ini kebutuhannya beda-beda sebenarnya untuk jenis foto yang seperti apa. Anggaplah ya, sekarang kita bekerja untuk uh, majalah internasional apa ya kira-kira ya, L deh gitu kan. Nah, di sini fotografer dan editor untuk editing tuh beda posisi. Gitu. Kalau kita teman-teman di Indonesia mungkin gimana ya, moto juga ngedit juga gitu. Tapi aslinya sih beda kerjaan sebenarnya. Si kamera fotografer tugasnya itu menghasilkan foto yang sebagus mungkin agar apa, di saat pengerjaan editing atau apa itu hasilnya sempurna. Kalau di kita sering kejadian gini, kamera yang motonya asal-asalan gitu kan, yang motonya asal-asalan nanti yang ngerjain editing itu gila-gilaan. Nah itu sih nggak apa ya, lucu sih sebenarnya, bukannya nggak bisa gitu, bisa, tapi waktunya kebuang banyak, satu, dua, hasil nggak semaksimal dengan resources yang nih, ini maksud saya resources yang lumayan lumayan bagus lah kalau pakai hasil kamera raw ya. Kita perhatiin semua tekstur di sini kelihatan semua, ada tai lalatnya, ada pori-pori juga lumayan kelihatan gitu ya. Sampai terlihat nggak nih bulu-bulu hidung kelihatan juga kan? Ya kan? Ada kumisnya juga ternyata perempuan. Oh, ada kumisnya sih. Oke, lanjut balik lagi ke ini settingan basic. Di sini ada istilahnya temperatur. Temperatur itu fungsinya apa? Ada yang tahu nggak? Majalah Vogue ya. Mengatur suhu warna, benar. Jadi gini, setiap pemotretan apa segala macam itu derajat Fahrenheit ruangan itu berbeda. Di saat suhu ruangan itu derajatnya berbeda, itu otomatis mempengaruhi hasil dari tangkapan kamera. Seperti itu. Ini by default begini ya, by default dari filenya ini foto di foto pakai Canon berapa nih? EOS 5D ya. Oke. Nah, kalau ini kita ubah-ubah, berubah-berubah nggak cahayanya? Berubah-berubah ya. Tapi problemnya sebenarnya gini.
Mas Adi kemarin bilang, sebenarnya kayak gitu tuh dihitung loh. Masih teman-teman bingung kan, maksudnya itu gimana sih gitu kan? Iya, soalnya selama ini kebanyakan teman-teman kita tuh di Indonesia lebih senang pakai perasaan kan. Sekarang saya coba jelaskan satu persatu. Tadi basic yang atas ini dulu ya. Sekarang kita lihat nih. Di sini ada namanya histogram. Setiap kali kita ambil mengarahkan kursor ke sebelah sini, tulisannya black ya. Black, shadow, exposure, highlight, sama white, warna putih gitu kan. Nah, keterangan ini di sini juga ada di sini juga tertera gitu kan bahwa foto ini diambil dengan settingan kamera seperti ini, analog. Kebayang ya? Oke. Nah, kalau sudah di sini ada tint juga. Ada yang tahu nggak tint itu maksudnya apa? Ada yang bisa jelasin nggak? Apa bedanya tint sama temperatur? Bedanya apa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jelasin? Iya, warna tinta. Maksudnya warna tinta tuh gini, yang kayak kemarin kita sudah jelasin kan, apa tuh namanya? Ingat ya kemarin kita jelasin soal warna. Kalau warna dikasih, jadi ada analog, ada apa lagi tuh? Ada triadik dan segala macam tuh kalau dikasih tinta itu seperti itu warnanya. Bahasa gampangnya seperti itu, bahasa mudahnya. Nah, ya, kita perhatikan lagi ya. Di sini ada exposure. Exposure itu buat terang gelap ya. Oke. Kontras, otomatis sudah tahu teman-teman artinya kontras apa. Kelihatan nggak kontrasnya? Kelihatan ya? Oke. Di sini ada shadow, ada highlight, sorry. Beda ya. Highlight sama exposure itu beda fungsinya. Kalau exposure itu semuanya keangkat. Tapi kalau highlight, itu hanya di sebagian-bagian sini nih. Ke ujung-ujung sini, ini highlight. Otomatis sama belakang. Kalau kita naikin tinggi. Shadow tuh bayangan. Ya. Black otomatis warna putihnya. Dan white itu untuk warna putih dan black itu untuk warna hitam. Tone warna putih dan warna hitam. Oke, sampai sini dulu. Pasti teman-teman bingung nih. Wah, gila. Ngeditnya gimana tuh kalau udah kayak gini gitu. Treatment paling awal sebenarnya itu kita bisa pakai white balance. White balance di sini. White balance di sini kita cari angka RGB-nya berubah-berubah ya, perhatikan ya. Kira-kira ada yang tahu nggak hitungannya white balance dihitung bukan pakai perasaan ngambilnya. Cari titik yang red-nya, green-nya, blue-nya itu angkanya hampir mirip. Sama-sama mendekati. Kita cari. Mana ya? Nih, emang agak merah tuh di bagian-bagian gini sebenarnya untuk editing nih. Cari-cari warna. Rata-rata R-nya tinggi-tinggi banget ya. Satu lima tujuh lima delapan empat tujuh satu enam lima satu enam empat satu lima. Nah,
Ini untuk white balance-nya otomatis ini berubah ya. Perhatikan ya. Tadi 5.200 plus 1 tintnya. Tapi kalau kita cari white balance di sini, kita cari warna yang paling terang. Posisinya paling terang misalnya dengan angka yang perbandingannya nggak jauh-jauh amat bedanya. Oke. Otomatis dari temperatur sampai tintnya itu by default berubah. Bisa juga sih kalau mau dibikin auto, cuman ya kalau mau secara hitungan seperti tadi. Kita open ya. Oke. Oh, ada pertanyaan. Kak, bedanya exposure sama brightness itu apa? Oke, jadi gini. Gini, kalau bright artinya apa bahasa Inggrisnya? Coba saya mau ngobrol sama Jessica dulu, biar sama-sama paham. Halo Jessica, bright itu artinya terang ya? Kalau exposure itu arti bahasa Indonesianya apa? Bright terang, exposure itu apa? Exposure itu ini bahasa bahasa muda itu yang terekspos oleh cahaya. Untuk contoh gini, di saat pemotretan ini, ya kita lihat bedanya nih. Kenapa kalau misal kita lihat langsung bedanya aja ya. Ini brightness, ya. Bentar. Satu lagi ada exposure. Nah, kita lihat bedanya. Kalau exposure itu yang diekspos oleh cahaya. Jadi secara keseluruhan. Paham maksudnya nggak? Yang terkena cahaya otomatis keangkat semua nih. Dari warna gelap-gelapnya, dari coba lihat shadow-nya, lihat perhatikan di pundaknya sini sama bayangan-bayangan sini. Naik semua kan? Ya, perhatikan ya. Ini bedanya. Oke. Kalau brightness, shadow-nya nggak begitu keangkat. Masih ketinggalan. Bedanya memang tipis banget, tapi di editing foto, untuk editing foto yang profesional memang gitu. Sesedikit mungkin ngedit. Jadi kalau misalkan sesedikit mungkin, apa ya, bisa bahasa mudahnya itu apa ya, sedikit mungkin memperbaiki hasil jepretan. Jadi kalau kalau di kita suka kebaliknya gitu, motonya asal-asalan, ngeditnya gila-gilaan gitu kan. Nah, ya sebenarnya nggak nggak sampai kayak gitu. Oke. Ada yang mau ditanya dulu nggak tadi tadi siapa namanya? Jessica. Jessica. Oh, udah oke paham. Ya, lanjut ya. Tadi saya sampai mana? Oke. Nah, sekarang saya mau coba jelasin nih. Kira-kira nih, tadi kita udah coba white balance sudah kita atur. Yang paling mudahnya nih. Oh, saya mau ingetin. Kira-kira kalau di ujian Adobe Photoshop nanti ada pertanyaan apa lagi sih? Biasanya yang akan ditanyakan? Yang akan ditanyakan salah satunya ini. Bisa nggak sih kita customize workspace dari Photoshop? Bisa banget. Caranya gimana sih customize-nya? Nah, ini yang nanti akan ditanyakan juga gitu. Di sini masuk ke window, coba workspace. Nah, di sini sesuaikan kebutuhan kita nih. Mau yang default bisa essential. Kita lihat kayak apa sih tampilannya kalau essential, oke gitu. Kalau workspace-nya untuk graphic and web, nah ini bukan buat teman-teman yang web developer,
Bisa juga bikin asetnya di Photoshop sini. Ini settingannya seperti ini otomatis dari layer, property dan segala macam library itu sampai karakter teks juga bisa ada, dan juga ada fotografi. Tadi kita pakai fotografi. Ini settingan ininya, workspace-nya yang dibutuhin, tools-nya apa. Sampai ada painting juga, bisa juga. Kalau painting otomatis brush-nya tuh dikeluarin. Nah, sekarang pertanyaan gini. Yang unik tuh gini, ada jebakan pertanyaan seperti ini. Tiba-tiba dalam sebuah workspace, layer itu dimasukkan ke dalam foldernya brush. Caranya gimana? Diklik aja, dipindah. Bisa. Jadi ini semua customize nih. Ini semua ini customize. Bisa dicopot juga, bisa dipasang. Jadi terserah kita sebenarnya. Nah, yang lebih menariknya lagi gini, kira-kira kalau kita udah customize misalkan ya, channel saya pindahin ke sini deh, gitu. Dan segala macam kita pindah, kita punya customize workspace sendiri. Bisa disimpan nggak? Bisa. Caranya gimana? Nah, itu keluar tuh pas ujian. Caranya itu workspace, ya kan? Ini karena ini udah kita acak-acak tadi kan. Nah, ini bisa di-lock juga, bisa di-delete juga dari awal. Bisa gini, yang pencet ini. Workspace. Nanti kita klik misalkan gambar. Nah, ini pertanyaan ini keluar nih di saat ujian nanti. Jadi hati-hati aja kalau misal pas ujian ternyata ada pertanyaan yang, workspace emang bisa di save ya, bisa diapain ya. Nah, tadi caranya seperti tadi, window, masuk workspace, langsung new workspace segala macam. Nah, ini kalau kita mau manggil lagi nih, misalkan kita coba ini ya, tes. Nah, ini berbeda lagi. Oke, buat ini aja. Buat teman-teman tahu aja, saya balikin lagi nih ke fotografi. Oke, kita lanjut. Sorry, intermezzo tadi, baru ingat ada ujian keluar kayak gitu. Nah, kira-kira nih, ada yang udah paham belum? Ada yang masih nggak ngerti nggak soal layer di Photoshop? Mungkin sebelum saya mulai ngobrol banyak, udah ada yang nggak paham nggak soal layer di Photoshop? Layer tuh analoginya seperti ini. Layer tuh analoginya seperti lembaran-lembaran kertas. Jadi kalau misalkan ini lembaran background ya, kalau kita buat lembaran baru, ini apa? Kliknya di sini ya. Nah, ini kalau misalnya kita coret-coret di sini, lembaran berikutnya tuh nggak akan kena. Gitu. Jadi ada istilah non-destruktif dan destruktif itu kemarin sebenarnya. Jadi gimana caranya di saat kita editing dan segala macam itu nggak merusak gambar yang paling pertama. Soalnya kalau di saat nggak sengaja kita klik save dan segala macam, masternya kita rusak. Nah itu ada baiknya selalu di copy. Cara ngopinya gimana sih? Kalian tahu nggak cara kopinya? Klik kanan, duplicate layer bisa. Kita namain apa misalkan. Coba. Itu bisa. Atau enggak kalau mau sering shortcut-nya, kalau di saya Command J, kalau di kalian apa? Control J ya. Bisa juga. Seperti itu. Oke, sudah sampai sini dulu ya. Kita lanjut. Nah, kira-kira nih, teman-teman ada yang kepikiran nggak caranya color grading di Photoshop tuh? Seperti apa? Apa tuh saya drag kayak benar gitu. Johannes Tandi benar. Drag ke icon new layer juga bisa. Ya, bisa. Januar, tapi di ujian nanti jangan pakai shortcut ya teman-teman. Nah, kenapa nggak boleh pakai shortcut? Salah kalau pakai shortcut. Soalnya itu mempengaruhi nilai itu pas ujian nanti tuh. Nggak boleh pakai shortcut. Ini saya bisa bilang haram hukumnya. Nggak boleh. Jadi ada baiknya yang kemarin saya bilang, prosedurnya
dari atas kemana itu yang diikutin. Karena itu yang dinilai. Oke, kita lanjut ya. Nah, teman-teman sering dong, gimana sih bikin foto-foto yang keren gitu, segala macam. Biasanya kita pakai apa? Instagram, ada efeknya juga ya, ada filternya juga ya. Terus ada lagi apa? Ada lagi Snapseed, ada banyak banget deh pokoknya sekarang. Nah, tapi di Photoshop sendiri tuh kita udah punya settingan, ini yang dipakai untuk toning atau coloring di industri kreatif. Saya kasih contoh satu, ada yang tahu nggak? Color lookup. Color lookup, ya, di sini ada 3D Lat dan segala macam. 3D Lat itu adalah salah satu software khusus untuk warna sebenarnya. Dia terpisah daripada Photoshop. Karena mereka Adobe dan 3D Lat itu udah kerjasama, otomatis mereka naruh beberapa opsi yang ada di Photoshop. Kita lihat. Ada beda-beda ya. Mau coba yang mana? Kita coba film stock deh. Beda lagi ya. Asik warnanya kan. Kita coba lagi misalkan. Udah ada yang tahu belum? Ngedapetin 3D Lat di mana? Iya, nggak boleh shortcut, benar. Pas ujian nanti nggak boleh shortcut. Hati-hati, gitu kan. Bisa juga untuk editing-editing gini main hue, kalau hue, saturation, dan segala macamnya. Nah, tapi Adobe itu udah ada nih sekarang nih. Settingan-settingan untuk foto-foto yang sekiranya memang dipakai di dunia fashion, biasanya apa industri itu udah ada settingannya sendiri. Seperti ini, kita bisa coba. Ada banyak sih, ada banyak banget sebenarnya. Village Flypass juga ada. Oke, kita coba-coba dulu ya. Ini soft banget nih. Ini before after nih. Tapi ini biasa dipakai color lookup itu untuk finishing biasanya. Untuk finishing. Saya pakai buat finishing. Finishing tone. Oke. Dah, ini saya close dulu. Nah, kira-kira warna yang tadi udah kita edit nih, color balance segala macam ini udah bener belum? Kira-kira. Saya mau nanya teman-teman nih, kira-kira warnanya udah bener belum? Maksudnya udah bener tuh warnanya, apakah warnanya itu udah warna asli? Seperti apa yang kayak mata kita tangkap gitu kan, light color dan segala. Kemarin kan kita coba jelasin tuh. Mata kita, monitor, sama device, sama engine laptop itu sendiri itu beda sebenarnya. Jadi itu buta warna lah istilahnya. Nah, itu untuk koreksi colornya ada yang tahu nggak caranya gimana? Saya coba tanya ya ke siapa nih yang sering main-main MUA nih. Oh, sebentar. Untuk settingan foto itu di semua Adobe atau hanya di Adobe CC aja, Mas Adi? Nah, untuk settingan yang tadi itu di Adobe CC, Creative Cloud. Tapi coba deh kalau di bawah-bawahnya, kalau teman-teman mau ngeliat, coba aja tes. Ya. Untuk di Terhana Aulia, itu udah bawaan di semua versi, Mas? Oh iya. Nggak semua. Tapi coba aja dicek. Ada nggak di bawah? Setahu saya sih dari Creative Cloud, dari mulai CC. Nah, biasanya efek-efek yang filter-filter yang kita pakai itu kan default banget ya. Kadang mukanya orang Indonesia tapi dipakai efek itu tuh kayak nggak cocok gitu kan. Apakah pengen kayak Korea-Koreaan segala macam. Sekarang banyak tuh plugin Lightroom apa segalanya, plugin loh ya, yang nggak bisa di-apply. Soalnya gini, tren di sosial media sama tren di industri itu beda. Tren industri itu bersifat untuk lebih karena campaign, tapi kalau misalnya kayak tren lagi di sosial media itu hanya sebatas for fun sebenarnya. Jadi nggak bisa jadi patokan gitu. Seperti itu. Nah, saya mau coba jelasin ke teman-teman kenapa semuanya dari di editing itu nggak bisa pakai perasaan, harus dihitung. Ya, keywordnya seperti ini. Oke, saya buka layer.
Oke. Udah dibuka layernya. Sekarang kita ambil curve. Oke, udah kita ambil curve. Saya coba buka lagi info. Fungsinya info itu untuk sebentar. Untuk ngelihat. Coba teman-teman perhatikan info di sini, ya. Bergerak terus kan angka-angkanya kan. Selama saya menggerakkan kursor dan segala macam bergerak terus kan. Ya. Oke. Rumusnya adalah 1/3 sampai 1/5 untuk warna cyan magenta. 1/3/5 untuk warna cyan dan magenta. Dari total angka yang ada di sini. Untuk contoh gimana? Bingung nggak? Bingung kan? Oke. Awal kita coba ambil ini nih, color picker. Color sample. Angkanya gerak semua nggak? Coba perhatikan di CMYK sendiri ya. Ini teknik yang sering banget dipakai sama teman-teman retoucher sebenarnya. Retoucher yang di US. Oke. Kita cari tone di kulit maksudnya. Kita cari yang angka warna hitamnya itu jumlahnya 1%. Ah, ketemu nih langsung. Oke, kita tandain. Kita tandain ya. Oke. Kalau ditandain, sekarang kita balik lagi ke curve tadi. Kita perhatikan layernya. Oke. Nah, RGB ini kita ganti jadi CMYK dulu. CMYK. Oke. Kenapa Kenapa warnanya dipecah jadi CMYK? Soalnya nanti outputnya di saat kita editing di RGB nih. Tapi nanti di saat mau di print, hasilnya tetap maksimal karena berpatokan sama angka-angka ini, CMYK. Ya. Kemarin ada yang bilang kan turun 5% toleransinya ya karena nggak di color correction dulu. Nah, ini biasanya yang salah satu yang bagian terpenting. Di color correction ini kita nggak bisa pakai perasaan. Nah, 1/3 dari 1/5-nya misalkan. 1/3 dari 1/5-nya angka-angka ini berapa nih? Ada yang bisa dihitung nggak? Berarti magentanya berapa persen? Yellow-nya berapa persen? Ada yang tahu nggak? Coba kita lihat teman-teman. Ya, bisa 4%, bisa 9%, 4 ya. Saya coba pakai Karandi nih, 4%. 4%, sebentar. Oke, saya close dulu bentar. Sorry. Oke, kita coba ke warna blue, ke layer blue dulu. Nah, sekarang kalau tadi yang diturunin sebenarnya yellow sama magenta tuh nggak lebih besar 4%-an, kita bikin 40% ya. Oke. 49 ke 40%. Kita naikin apa turunin ya? Kita naikin nih. Sampai yellow-nya 40%. PR banget nyarinya ya, kayak gini ya, dihitung. Emang dihitung sih sebenarnya. Jadi nggak pakai perasaan. 43. Aduh, miss dikit. Sorry, nggak boleh miss. Oke, 40%. Ya. Yellow-nya. Oke. Sekarang kita ke red. Red itu magentanya kita naikin. Palingan enggak ke angka 38. Magenta, sorry, kita turunin ke angka 38 palingan enggak.
38 ke angka 45 lah. 45, kalau udah, kita masuk lagi ke green. Oke. Kita bikin angka 38. Nah, aslinya tone dari kulit si model kita satu ini, aslinya warnanya kayak gini. Nah, ini kenapa saya bilang penting banget, gini. Warna, dengan kita nampilin warna kulit asli si model, teman-teman bisa ngeliat uratnya nggak nih di dagu sini? Di monitor saya sih kelihatan. Di teman-teman kelihatan nggak? Ada urat biru-biru di sini. Kelihatan ya? Nah, ya, itu dia tadi fungsi dari color collection sebenarnya kita jadi tahu sebenarnya si tone si modelnya itu seperti apa. Kayak coba saya tanya ke Mas Ilham deh. Di sini ada Mas Ilham nggak? Mas Ilham mana Mas Ilham? Ngobrol sedikit Mas Ilham tentang makeup Mas Ilham. Ilham Syarul. Ilham Syarul, betul. Halo Mas Ilham. Halo Mas. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Mas Ilham nih kebetulan memang bergerak di bidang makeup artist nih. Nah, bahasan kita sebenarnya kan ada kaitannya nih Mas ya. Betul Mas. Sebelum Mas Ilham nge-make up seorang model itu, Mas Ilham harus otomatis harus paham betul kan warna dari si model itu kulitnya seperti apa. Iya, betul. Undertone Mas namanya. Iya, betul. Nah, itu buat teman-teman yang belum pernah kepikiran itu namanya undertone. Ya. Betul. Penjelasannya seperti itu. Nah, kira-kira Mas Ilham di saat mau recoloring mukanya, otomatis Mas Ilham pakai palet apa aja biasanya? Maksudnya Mas pakai Ya, enggak. Gini. Kan pasti gini, setiap orang kan tonal kulitnya itu beda-beda Mas ya. Betul. Ada yang warm, ada yang cool gitu kan. Walaupun kulitnya hitam, coklat gitu paling enggak, kayak saya gitu. Iya, betul. Tapi bisa jadi kategori saya warna coklat saya tuh masuknya ke warna yang cool, bukan warna yang warna kan ada coklat tapi agak-agak kemerahan ada. Betul. Bener nggak? Betul banget. Ada coklat tapi itu orang kayaknya nggak ada agak-agak warna ke ungu-unguan juga suka ada tuh. Jadi cool seperti itu. Nah, itu ada treatment tersendiri nggak tuh dalam dunia makeup? Ada sih Mas namanya mixing foundation sih. Karena biasanya MUA kan kliennya banyak beragam banget ya, mulai dari yang kulitnya kuning langsat, cowok matang, dan tentunya foundation yang kita punya juga terbatas. Nah, di situ kita mulai nyampur-nyampur satu foundation dengan foundation lain biar dapat warna dan konsistensi yang diinginkan gitu sih. Dan biasanya untuk cara nyamain warna kulit itu aku mulainya dari rahang sih. Soalnya kan rahang itu emang warna bahasanya perbatasan antara leher sama muka ya. Ya. Kayak gitu. Nah, makasih Mas. Berarti saya juga tadi mulai dari leher kan, dari rahang kan. Nah, ini buat teman-teman nih yang mikir, wah gila, berarti harus ngerti juga nih soal makeup. Oh ya otomatis harus ngerti juga. Oke, thank you Mas Ilham atas penjelasannya. Oke, Mas. Thank you. Nah, ini buat teman-teman yang belum pernah kepikiran itu untuk apa. Nah, ya. Kita lihat bedanya ya. Yang dari hasil kamera walaupun udah dibikin white balance segala macam tapi tetap aja itu warnanya belum warna asli. Seperti itu. Ini warna asli ya fotonya. Nah, selebihnya otomatis kalau untuk dalam dunia retouch yang dikejar di sini apa? Banyak di teman-teman kita tuh di Indonesia tuh senengnya tuh wah mukanya pas mau di retouch tuh mulus semua. Enggak gitu caranya. Enggak dibikin halus kayak porselen, enggak. Lebih asik sebenarnya ini kalau di dunia retouch itu pekerjaan yang agak-agak melelahkan tuh di saat kita mesti satu persatu
Satu persatu pori-porinya dirapiin dulu gitu. Ini untuk sampling ya. Biasanya ngerapinnya pakai apa? Ini apa namanya nih? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu nggak? Oke. Untuk ngerapin kulit, ada yang pakai healing brush, spot healing brush. Spot healing brush bisa, healing brush juga bisa, pastel juga bisa. Nah, yang lebih pegel sebenarnya, oke, sebentar. Nah, seandainya ya, ini pakai spot healing brush nih. Di sini ada pigmen yang berbeda warnanya, otomatis kita ambil, oke, yang mendekati misalkan, oh dari sini aja deh, gitu. Kurang rapi, oke. Nah, ini juga nah, ini kira-kira ada sompel-sompel nih di bagian ini mesti dirapin nggak kira-kira? Nih, kelihatan nggak sih di teman-teman? Ini mesti dirapiin nggak kira-kira? Mesti dirapiin. Jadi di saat kita ngerjain retouch tuh, apa ya, bisa dibilang, nanam pori-pori. Satu-satu, satu-satu. Kayak tadi ngeliat video klip di awal kan, sebelumnya kan. Itu repot, paling repot di saat kita nanam pori-pori seperti ini. Nah, ini kayak ada bekas iritasi. Bekas iritasi pun juga harus kita tutup. Kelihatan nggak sih teman-teman? Ya, kelihatan bedanya ya. Before after-nya ya. Jadi kalau misalkan mau editing itu untuk khusus untuk kulit, jangan dihalusin kayak porselen semuanya biar kelihatan mulus. Enggak. Sebenarnya yang kita rapihin itu pori-porinya seperti itu. Oke. Tapi kira-kira kalau ada tai lalat yang sekiranya menjadi ciri khas orang tersebut dihilangin nggak? Nih, kayak sini nih. Di sini ada tai lalat nih. Yang dihilangin mau di mana menurut teman-teman? Yang tai lalat sini apa tai lalat sini kira-kira? Nah, tergantung one client, bener. Tapi biasanya, kira-kira nih, dari foto ini nih, yang menjadi ciri khas muka si model ini, mana? Tai lalat sini, di tulang pipi, atau di atas bibir? Iya, di atas bibir, benar banget. Jadi yang sini, sebagian sini, ini otomatis kita rapiin. Yang sini kita biarin aja. Nah, kalau kayak gini-gini gimana nih? Ini dirapiin juga nih ya. Gila ya kalau pikir-pikir ya ngerjain gini tuh. Ada Mas Ilham biasanya kalau ngerjain retouch gini berapa hari, Mas? Mas Ilham, mana Mas Ilham? Telolet pipi kayak jerawat. Iya benar. Jadi ada yang mesti di remove, ada yang enggak. Nah, sekarang ada. Jika pekerjaan ngerapiin satu-satu, maka jika sudah sampai jauh ternyata ada terlewat, otomatis membuat yang baru tidak bisa dulu. Nah, maka itu Mas Akrom, ada istilahnya ini Mas.
Jadi kan tadi ada yang destruktif dan non-destruktif. Jadi ada baiknya, masternya tetap ada, setiap step progress itu dibikin lagi. Caranya biasanya duplicate layer atau segala macam. Jadi misalkan nih, ini untuk teman-teman yang, wah, udah kejauhan ngerjainnya atau taunya ada yang salah. Nah, ada baiknya misalkan di menit keberapa gitu, kita ngerjain tahap 1. Kita udah keburu pegel nih, misalkan udah keburu pegel. Nanti pas tahap 2, kita bikin lagi tahap 2. Ini sampai benar-benar semuanya, semua pori-pori ketutup. Kadang-kadang kan kita suka nggak sabar ya. Nah, ini salah satu trik sebenarnya. Nah, rambut-rambut gini dirapin nggak teman-teman kira-kira? Ini anak-anak rambut nih. Oh, harus dirapiin. Biar apa? Harus dirapiin. Soalnya gini, jadi kesannya kayak nggak rapi gitu loh, berantakan. Kalau alis, kira-kira nih, mesti kita rapiin nggak? Ini alisnya tajam. Alis tergantung. Kalau memang itu jadi karakter si model, karakter ya, balik lagi kita lihat karakter muka, ya, karakter muka model ya, nggak apa-apa. Tapi palingan nggak, pas di bagian sini nih, nah ini mesti dirapiin nih. Gitu teman-teman. Nah, dari obrolan kita yang udah lebih dari setengah jam lebih ya. Apa yang kita dapat pelajarin dari hari ini? Layering ya. Kira-kira kalau untuk masking gimana? Ada yang tahu nggak cara masking sebenarnya buat teman-teman nih? Ada yang paham masking nggak? Busier, bro. Lagi tren. Iya benar, lagi tren soalnya alis kayak gitu. Iya, sekarang tuh lagi tren yang alisnya tebal-tebal gitu. Jadi itu dia balik lagi. Tergantung kemauan konsumen yang tadi si Mas Ilham bilang. Itu pengaruh banget. Jadi saya palingan enggak harus tetap juga kita perhatikan gitu kan. Kalau untuk editing kayak gini ini bisa 18 jam lebih sih sebenarnya. Untuk yang benar-benar rapi ya. Dulu saya terakhir kerja buat Revlon, pernah juga saya kerja buat Revlon untuk editing kayak beginian, ya itu dia tadi. Ngurusin bibir aja. Sorry, salah. Saya nggak pakai mouse pen soalnya. Oke. Untuk sejauh ini ada yang mau ditanyain nggak? Kira-kira. Ada yang mau tanyain nggak kira-kira sejauh ini? Ada yang mau ditanyain? Oh, ada kayaknya ya. Untuk ngerapin rambut sama alis juga pakai spot healing brush atau apa, Mas? Ya, betul. Ngerapin rambut sama juga pakai spot healing brush dan sama brush juga. Jadi gini, memang yang paling PR tuh gini kan sebenarnya nih. Kalau kita lihat nih, rambut ada yang ke sana, ada yang ke sini. Nah, itu memang sadis banget sih. Itu dia tadi yang saya bilang, kalau misalkan apa namanya? Agak PR-nya tuh di saat ngerapiinnya satu-satu gitu kan. Jadi kayak di sini yang melintang nih nanti dirapiin lagi, ini juga melintang dirapiin lagi gitu kan. Nah, di sini nih. Nah, jadi sungguh lama, apalagi yang kalau keluar gini mungkin kita bisa masking ya. Paling enggak ya gitu tadi. Mesti detail satu persatu kayak orang makeup gitu. Nah, itu untuk fashion, untuk majalah kayak majalah Vogue apa segala macam tuh editingnya sampai segitu sebenarnya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain soal apa namanya? Photoshop itu seperti apa?
Paham dikit, Andra. Nah, saya mau nanya sama Mas Andra nih, paham dikit, Mas boleh minta dong referensi yang bagus buat jadi inspirasi. Oh, ada banyak, Mas. Ada banyak banget, Mas. Tapi rata-rata kalau untuk apa namanya, yang behind the scene ya, kalau yang beredar di YouTube itu juga ada banyak gitu. Tapi kalau misalkan yang buat teman-teman praktisi behind the scene, biasanya mereka nggak mau apa ya, nggak mau nampilin portofolio mereka sih biasanya sih. Baru tahu Takajo Retoucher saja yang Indo. Oh ya, Takajo emang keren. Beliau keren. Kalau di luar tuh dulu ya. Kalau awal-awal banget itu gini. 15 tahun yang lalu sih kalau untuk yang dulu tuh ada namanya Calvin Hollywood, ada itu juga ada teman-teman dari fotografer kayak Devil, mereka juga punya tim editor yang gila-gilaan juga tuh behind the scene gitu. Nah, kalau yang selebihnya yang YouTuber sekarang ya bagus-bagus juga sih. Cuma kalau untuk referensi ya sebenarnya nggak beda jauh ya. Sama aja sebenarnya Mas Ilham, nggak mesti gimana, yang penting sih dari si fotografer di saat fotoin modelnya, si teman-teman retoucher pun paham apa yang juga konsepnya itu ke arah mana fotonya gitu. Nah, saya ada mau coba ngebagi nih ke teman-teman. Bisa nggak ya saya bagi file di sini? Ngebagi file buat teman-teman nyobain. Oke, ini saya stop dulu. Saya coba bagiin filenya yang buat ngetes aja. Kalau filenya dsc.nef itu dari kamera mana biasanya? Ada yang tahu nggak? Nef, Nikon, betul. Kalau Canon apa? Kalau Canon filenya CR. Ya, betul. Ini buat teman-teman download aja, iseng aja latihan di rumah sambil coba pahami satu persatu. Kayak gimana sih mainin tadi, nge-retouch dan segala macam. Sony ARW betul. Nah, saya sedikit kasih bocoran ya. Buat yang hari Sabtu itu sebenarnya kita lagi mau ngadain ini ya. Challenge buat teman-teman, tapi lebih ke digital compositing sama digital imaging. Selama ini kan kalau misalkan digital imaging dalam arti kata tuh nggak cuma hanya mainin tone doang apa segala macam, nggak. Tapi kayak tadi ada teknik skill editing, retouch-nya dan segala macam. Sekarang saya mau kasih sampel lagi bahan ya, ini bahan buat kita nanti di hari Sabtu. Sebentar. Ini saya close dulu sebentar. Oke. Share screen. Di sini ada pengerjaan iklan Mazda nih. Kita lihat ya. Ini storyboard-nya. Kira-kira apa aja yang keren kalau perhatikan?
Sekarang diwarnain ya. Bajunya juga meja. Jadi color itu. Halo Mas Adi, kayaknya Mas Adinya yang keluar. Wah, halo Mas Adi. Mohon maaf sebelumnya, kayaknya Mas Adinya keluar. Kita tunggu Mas Adinya dulu masuk ya. Tunggu bentar ya. Mas Adinya mental. Ditunggu bentar ya, Mas Adinya sudah respon. Dia lagi coba perbaikin jaringan dia. Oke, gimana teman-teman? Gimana? Nah, yang akan kita lombakan nanti teasernya di hari Sabtu nanti. Saya benar di hari Sabtu. Besok, tepatnya di hari terakhir besok ya, San ya? Iya, besok Mas. Terakhir besok. Besok itu akan saya coba umumin temanya apa, tapi yang pasti teman-teman akan bikin yang seperti tadi, digital compositing sama digital imaging. Udah Gimana? kuat. Kenapa kok nggak kuat? Materinya hari ini ganas katanya Mas. Ada ini soalnya, ada hadiahnya buat acara challenge ini. Ini buat anak-anak se-Indonesia lah. Tapi kita fokusin ke teman-teman yang di Open Classroom dulu nih. Yang mau ikutan ayo gitu kan. Foto stok yang pasti kalau bisa moto pakai kamera sendiri nggak apa-apa, kamera sendiri. Kalaupun pakai foto stok itu palingan enggak harus ada legalnya. Pak Mas ya, nanti temanya akan kita umumkan besok temanya, tapi yang pasti teasernya kita akan ngelombain yang tipikalnya kayak tadi, digital imaging. Yang pasti copyright-nya harus kejaga ya kalau untuk pakai foto stok gitu kan. Soalnya nanti yang kena teman-teman sendiri, nggak bisa gitu. Gimana teman-teman? Nggak ada foto non copyright.
Ada copyright-nya semuanya. Ada. Atau dari Mas Hadinya sendiri gimana? Oke, gini deh. Kalian tahu Unsplash nggak? Nih, tulisannya gini nih, Unsplash. Nah, boleh pakai foto-foto dari Unsplash, ada tapinya ya. Tapinya wajib nyantumin si owner fotografinya. Si owner fotonya. Terserah kalau pakai Pexels atau apa, tapi yang pasti gini. Yang pasti kalaupun itu ada yang punya, dibaca dulu disclaimer-nya apa gitu. Gitu Mas Soim. Itu dicantumin di mana, Mas Hadi? Dicantumin nanti di saat posting. Jadi nanti teman-teman posting di Instagramnya masing-masing, di akunnya masing-masing. Misal nanti mention Open Classroom. Nanti Open Classroom akan nge-repost karyanya teman-teman. Di situ selain ada copyright-nya siapa aja, stok fotonya dari siapa aja, dan teman-teman harus ngejelasin konsep dari digital compositing tadi yang teman-teman bikin. Itu harus teman-teman jelasin konsepnya apa, ceritanya gimana, kalian harus present. Harus present dalam bentuk tulisan. Seperti itu. Gimana? Kalau ditanya hadiahnya apa, hadiahnya lumayan. Berapa Mas Hadi? Beneran lumayan. Mau disebutin, San? Boleh kalau Bang Hasan sebutin. wah, minimal total hadiahnya 3,5 juta. Total hadiahnya itu 3,5 juta. Iya. Rinciannya nanti kita kasih tahu dah. Deadline-nya nanti kita kasih tahu. Soalnya gini, kami tuh pengen juga teman-teman ngerasain kalau bekerja di agensi iklan yang beneran tuh seperti apa, deadline-nya berapa hari, ngerjain editing itu gimana, foto stepnya itu gimana, itu harus terdokumentasi dengan rapi, seperti itu. Gimana teman-teman? Pengen nggak bocorannya ya? Bocorannya itu kami pengen teman-teman bisa yang kayak tadi gitu. Bikin kayak tadi. Nanti temanya kita tentukan besok. Hadiah hewan. Mau dong Kak? Ya mau lah. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak? Sampai sejauh ini, ada yang mau ditanya dulu nggak? Tadi ada yang nanya, Kak. Apa tuh? Biasanya kalau materi begini biayanya berapa sih? Materi kayak begini, kalau untuk full, misalkan ya saya ngajar, maksudnya materi harganya apa nih? Yang ngajar saya atau gimana? Ngajar untuk training Adobe. Itu biasanya normalnya berapa sih? Dari training sampai ujian. Normalnya itu 5 juta per kepala, itu udah include exam. Udah exam. Tapi kali ini kan training kan kita gratisin nih. Jadi kalau saran saya nanti habis kan modul sudah saya share ke teman-teman. Terus nanti besok juga kita ada latihan apa yang diujiankan juga via Google Form dan segala macam gitu loh. Jadi nanti di saat teman-teman mau ujian, wah daripada training dulu kan, karena trainingnya sudah kita lalui bersama nih dari kemarin sampai besok gitu kan. Jadi nanti teman-teman bisa, wah gue bayar voucher examnya aja deh. Misalkan voucher examnya 1,5 juta. Ya udah tinggal bayar 1,5 juta aja ke ATC-nya masing-masing. Kan jadi irit. Jadi kan Open Classroom tuh pengennya tuh gini, belajar tuh ya belajar aja gitu kan. Gitu. Berarti menghemat 3,5 juta dong ya masih ke training ini. Oh iyalah. Gitu. Kecuali misalnya ada mau lagi training yang lebih spesifik lagi kayak tadi, training retouch. Nah, nanti itu beda lagi gitu. Nanti ininya beda-beda gitu segmennya. Gimana teman-teman? Ada yang mau tanya nggak? Maksud trainingnya Mas gimana tuh? Mas Andra Aprianata. Oh, mungkin sudah terjawab. Oh, nggak jadi, udah dijawab. Oh gitu. Nah, ada yang mau tanya lagi nggak? Kira-kira sanggup nggak kalau challenge-nya bikin digital composite kayak tadi? Sanggup dong. Sanggup lah, duitnya lumayan nih cuy. Untuk THR. Nah, intinya itu.
intinya walaupun kita lagi di rumah segala macam, nah itu kemarin saya bilang kan, ini Intinya tuh. bisa aja nih Diana, misalnya, coba mau nanya Diana dulu dong, San, saya San ke Diana San. Oh, wait mas. Diana mana ya? Oh, oke, Mbak Diana. Belum hidup ya? Oh belum hidup. Oh gini, Udah. itu ya. Udah hidup. Udah mas. Ya. Halo, gimana? Halo. Kak Diana dari mana? Dari Surabaya. Dari Surabaya. Kira-kira kalau ada challenge bikin digital composite yang kayak tadi tuh gimana? Yang pertama sih dilihat syaratnya dulu sih, syaratnya apa, terus minta hasilnya kayak gimana. Kalau kira-kira sanggup ya coba aja sih. Ya, ikutan aja, seru-seruan aja. Gitu. Semester berapa? Semester 6. Oke, dikit lagi selesai. Oke. Semangat ikutan dong. Oke. Oke, ini untuk pertanyaan dari Jessica Julianti Pantau. Untuk foto yang tadi itu sebenarnya untuk foto teman-teman buat latihan aja. Soalnya gini, saya tahu kok teman-teman jarang banget dapet file hasil jepretan yang bagus itu jarang banget kan. Jangan jujur banget lah mas. Nah, enggak itu emang. Jadi gini, dengan saya kasih file-file kayak gitu, itu buat teman-teman biar bisa ngerasain yang moto. Kebetulan yang fotoin tadi itu sahabat saya tuh. Sebenarnya gini, kemarin sempat terbersit gitu kan, ngundang teman saya yang dari Kanada juga, yang dari US juga buat ngobrol pakai bahasa Inggris gitu kan untuk di open classroom. Mas saya mikir, anak-anak pada nangkap nggak ya kalau ngobrolnya pakai bahasa Inggris gitu sih sebenarnya. Nah, jadi nanti deh kita bisa undang teman-teman yang lain gitu, ada banyak sih. Punya stok foto pas matkul fotografi semester 3, ya nggak apa-apa, pakai aja kalau misalnya punya stok foto. Nanti temanya mudah-mudahan cocok ya sebenarnya, kalau tema apa segala macam itu kan bisa tergantung gimana kalian mengemas ceritanya gitu dari sebuah konsep karya digital composite sebenarnya. Gimana? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Untuk tabungan portofolio juga. Oh ya otomatis. Untuk ikut tes sertifikasi ada kloterannya nggak? Ada. Kloterannya ada. Jadi kalau mau daftar ya nanti coba hubungin panitia kita dulu, panitianya gitu kan. Jadi gini, untuk ujian itu kan teman-teman kan mencar-mencar nih, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jogja, ada yang dari Bandung dan segala macam. Nah, nanti kami akan coba hubungi link-link kami yang tersebar di seluruh Indonesia buat menampung kalau teman mau ujian gimana. Kan nggak mungkin, misalkan siapa namanya, Kak Dita misalkan, mau ikut sertifikasi, posisinya di Surabaya, sedangkan saya di Jakarta. Gimana coba? Masa harus terbang ke Jakarta kan enggak, gitu loh. Jadi nanti kita siapkan gitu loh. Tapi yang paling penting daftar dulu aja. Masih musim corona juga, santai aja. Belajar dulu di open classroom. Gimana, San? Corona lama banget mas. Info ujiannya biasanya di mana? Biasanya ada di open classroom. Jadi open classroom tuh nggak cuma ngebahas Adobe aja. Kemungkinan ada banyak sebenarnya sih di open classroom nanti tuh ke depan tuh. Kemungkinan juga ada Autodesk juga. Dan kebetulan kalau misalkan juga nih, di open classroom tuh kemarin tuh sempat tim stack. Gimana ya kalau misalkan teman-teman kita di sini juga bisa ikutan kontribusi dalam artinya gini. Pasti dong ada yang punya desain produk apa segala macam. Kenapa nggak kita ngumpul bareng seru-seruan, misalkan kayak ada teman yang di fashion. Oke, modelnya dari siapa? Model ya. Nanti coba kita announce, kita bikin classroom sendiri, nge-review produknya apa segala macam, ya kenapa enggak gitu. Kalau buat kita sih ayo aja, bebas aja. Semakin produktif, semakin variatif, semakin seru. Kayak di open classroom pertama kita ngajak produser dari salah satu agensi yang sering ngerjain TVC dan segala macam. Udah, nanti ada banyak sih seperti itu. Ujiannya ya ada di open classroom. Infonya.
Ada yang mau tanya lagi nggak? Gimana Bang Hasan? Apa Bang Hasan mau nanya? Kalau saya sih nggak ada tanya, Mas. Nah, saya mau coba nanya Kak Mega Permatasari. Mega. Ada nggak? Lagi di... Halo, Halo Mbak. Kak. Halo. Iya. Cerita dong, itu gimana ceritanya punya foto pas mata kuliah fotografi semester 3? Stok-stoknya masih ada kan? Masih sih. Jadi Nah, jadi gimana coba cerita? ya dulu kan waktu mata kuliah fotografi itu Hmm. ada disuruh apa buat foto model, terus foto buah, garpu, sendok, cuma gitu-gitu aja sih, nggak eh, kayak yang lain. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan tadi habis ngelihat video klip yang tadi ya, pembuatan iklan Mazda ya, Ya, bisa punya manfaat nggak stok fotonya? ya tergantung nanti temanya nyambung apa enggak sih. Gini. Kalau tema atau gimana itu balik lagi tergantung nanti ya, tergantung dari teman-teman gimana caranya meng-create sebuah story menjadi visual. Angle-nya kan macam-macam gitu kan. Misalkan tadi ada foto buah apa? Buah-buahan sih, kayak nanas, terus jeruk, kayak gitu-gitu. Nah, sekarang kalau misalkan coba kita bermain imajinasi ya. Tiba-tiba ada iklan untuk ini Mbak Mega di mana? Di Surabaya apa di Jakarta apa di Bandung? Enggak, kayak di Jawa, di Pati. Di mana? Pati. Oh, di Pati. Oh, jauh juga Pati. Nah, misalkan nih di seluruh Indonesia kan ada pasar khusus ya. Kalau di Jakarta ada PD Pasar Jaya dan segala macam. Misalkan mereka mau bikin iklan, bisa dong foto-foto stoknya Mbak. Iya, Bisa. bisa Nah, sih. jadi sebenarnya sih balik lagi gimana Mbak Mega nanti mengaitkan tema sama ceritanya. Sebelum Mbak ngedesain itu jadi digital composite. Oh gitu. Gitu ceritanya. Oke. Oke, thank you Mbak Mega. Iya, sama-sama. Gimana Mas Hasan, masih mau lanjut? Udah 21.33 ini. Dari Mas Adinya gimana? Ada materi lagi nggak? Materinya besok sih. Oke, berarti materi hari ini udah habis dong ya? Materi ini understanding Adobe Photoshop. Ya. Tadi sudah saya jelasin juga sebagian besar, sebagian kecil. Dari video klip juga tadi teman-teman udah lihat fungsi dari layer, fungsi dari brush, apa dan segala macam. Nah, itu yang akan diuji juga sih pas ujian nanti. Jadi paling enggak teman-teman ingat aja sering-sering pakai gitu kan nanti pas mau ujian. Gitu aja Bang Hasan. Nggak berasa ya waktunya ya? Wah, bener Mas, nggak berasa. Serius nggak berasa. Mau ngapain titik-titik wajah itu dari Mas Ilham tadi bilang 2 jam sampai 3 jam. Itu lama Iya, banget. memang lama banget. Oh iya, maaf Mas, foto tadi dikirim kemana ya? Nah, gini, untuk foto yang tadi saya share untuk kamera RAW itu buat teman-teman latihan. Jadi kalau misalnya besok nih, coba aja di-share, udah sampai mana sih teman-teman nge-retouch gitu kan. Bisa di-share aja di sini, di chat. Nggak mesti dikirim. Gitu, Mbak Dita. Jadi kalau nanti teman-teman yang mau nyobain foto retouch, jadi gini. Kenapa tadi di awal saya coba kenalin teman-teman foto retouch, high-end retouch. Untuk produk beauty gitu kan, kecantikan dan segala macam. Dan ada juga nggak cuma sampai situ doang ternyata Photoshop kan. Sampai iklan mobil pun pakai Photoshop tadi. Bener nggak? Nah, intinya apa aja di Photoshopin bisa. Oke, Bang Hasan. Oke, Mas Adi. Ada yang mau disampaikan lagi? Palingan undian deh. Oh, ada undian. Hari ini ada undian ya? Kita tetap ada undian, Mas Adi. Saya share screen dulu.
Wah, sayang banget ya waktunya cuma sebentar ya. Iya. Nah, mungkin teman-teman bisa cek kehadiran pada hari ini. Apakah nama teman-teman tidak ada, bisa dikasih tahu. Ada yang namanya ketinggalan nggak? Gitu. Saya ini buatnya abjad, jadi coba dicek lagi. Oke. Apakah ada perubahan? Kalau ada perubahan, biar kita ubah langsung. Gimana? Saya nggak ada. Siapa itu? Faris Fadli. Bentar ya. Saya ubah dulu. Faris Fadli. Faris. Bagi yang kemarin, itu ada satu orang yang belum melakukan adjustment. Nah, itu Faris Fadli. Faris Fadil. Saya lagi ubah, Mas. Maksud saya semalam itu ada yang belum adjustment, jadi nanti di adjust saja yang dapat undian semalam. Karena ada satu orang yang belum saya transfer. Oh, ada? Ada satu orang yang belum saya bayarin undiannya semalam. Oke, Mas Faris. Udah saya ubah. Faris Fadli. Arifin. Oke, nggak ada lagi ya? Ada lagi yang belum ada namanya? Saya hitung sampai 5 ya. Kalau nggak ada, kita langsung undi. Oke. 1, 2, 3. Siapakah namanya? Wah, ini namanya. Wah, Dewi lagi. Oke, pemenangnya adalah Dewi Novitasari, Jessica Julianti, Terani, dan Muhammad Rizky. Wah, Dewi ya, dari semalam dapat, hari ini dapat juga ya, Dewi. Wah, hoki. Selamat ya. Oke, mungkin itu aja ya, Mas Adi. Hoki katanya. Wah. Hoki. Sampai jumpa besok hari. Untuk materi record pada hari ini semua sudah saya bakal saya upload ke website, jadi pantau aja di website. Nama websitenya itu openclassroom.id. Di menu e-learning, nanti kalian teman-teman bisa lihat dari hari 1 sampai hari ke-4 hari ini. Dan di situ juga ada modul dan teman-teman bisa langsung download. Oke, Mas Adi, kita undur diri ya Mas Adi. Oke. Sampai jumpa teman-teman. Dan untuk yang pemenangnya jangan lupa adjustment juga ya. Jadi biar kita bisa langsung isikan. Semangat. Oke. Sampai jumpa semuanya. Ya.